Ini haram ini. Apa gunanya saya menuntut ilmu tapi kalau saya mengkonsumsi yang haram, menggelapkan hati saya. Jadi ringkas cerita, ada salah seorang mahasiswa Al-Azhar yang berasal dari Asyut, provinsi yang Imam Suyuti ya, nisbah kepada Asyut. Lumayan jauh itu, kalau kita naik kereta api 6 jam perjalanan baru sampai. Mesir itu 2 jam kita naik kendaraan, lewat 2 jam udah lewat satu provinsi, 2 jam lagi udah lewat provinsi. Ya, Mesir tidak begitu besar sebesar Indonesia. Indonesia ini kan lebar sekali ya. Jadi mahasiswa ini rajin menuntut ilmu, rajin menghadiri halaqah majlis ta'lim bersama tuan gurunya, dari masjid ke masjid, dari satu ta'lim ke ta'lim yang lainnya, menghadiri kuliah juga rajin. Dia enggak bekerja karena dia fokus menuntut ilmu. Hidupnya itu berdasarkan atau bergantung dengan kiriman dari orang tuanya. Setiap awal bulan datang kiriman. Tapi bulan ini sudah 3 hari nggak sampai kirimannya. Jadi dia udah lapar, udah tahan-tahan lah. Kenapa tahan-tahan? Ya yang tinggal roti kering yang biasa nggak dia makan. Ini nggak dianggap lagi makanan berat nih. Tapi karena udah nggak ada lagi uang, ya terpaksa lah dia makan apa yang ada. Intinya dia lapar. Di suatu subuh dia berpikir, ini hari ini saya menuntut ilmu atau bekerja? Kalau saya menuntut ilmu, pergi ke majlis ta'lim, berarti saya akan lapar lagi hari keempat ini. Kalau begitu saya bekerja. Tapi kalau saya bekerja, saya meninggalkan majlis ilmu tuan guru saya ini. Fikir dia, kiri kanan, bekerja atau hadir majlis ilmu. Ada sebuah hadis yang menjadi hakim bagi dia. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Maka dia putuskan, saya akan tetap menghadiri majlis ilmu. Kiriman orang tua saya kalau sampai hari ini alhamdulillah, kalau enggak besok pun enggak masalah lah. Pokoknya saya hari ini harus tetap pergi ke majlis ilmu. Pergi dia jalan kaki, melintasi jalan-jalan yang sempit, yang jalan 3 atau 2 meter. Tapi ya Mesir itu bentuk bangunannya kan apartemen, tingkat-tingkat. Enggak ada di Mesir satu rumah seperti kita. Di sana tuh 6 lantai, 8 lantai, 10 lantai, 12, 16. Itu satu lantai paling kurang 2 rumah. Ada kalanya satu lantai itu 4 rumah. Ada kalanya 8 rumah. Makanya orang Mesir itu kalau udah hari Jumat turun satu bangunan itu enggak ada yang muat masjid. Rata-rata masjid itu sampai keluar. Kalau udah Jumat itu sampai ke jalan jamaahnya. Jadi ada kalanya kita melintasi suatu jalan, depan sebelah kanan kita depan rumah orang, kiri kita itu belakang rumah orang. Kalau saya memberikan misalnya itu di Langsa ini, di perkotaan itu misalnya toko belakang itu Megah Sakti, kita berjalan dengan toko belakang. Itu jalan yang sempit itu, cuman bedanya sama-sama belakang itu ya, sama-sama dapur. Kalau di Mesir ada kalanya sini dapur, sini ya depan rumah orang. Jadi orang ini, mahasiswa ini berjalan. Ketika dia berjalan, karena perutnya lapar, tercium aroma masakan dari kejauhan. Kan biasa begitu ya. Tapi kalau kita kenyang, itu masakan bagaimanapun nggak tercium gitu, karena perutnya sedang kenyang. Dia tercium dia berjalan, makin dia berjalan ke depan makin dekat aroma tersebut, sehingga terlihat oleh dia sebuah dapur, terbuka pintunya, nggak ada orang di belakang itu, mungkin semuanya sedang berada di depan, di ruang depan. Dia lihat, Masya Allah, kuih beraneka ragam. Ada masakan daging, ada masakan ayam. Masya Allah, sangat mengundang selera. Kalau saya ambil sepotong kuih ini aja, ini kayaknya orang yang punya pun nggak tahu ada kuih yang hilang. Tapi begitu dia mendekat, teringat dia, Allah. Ini haram ini. Apa gunanya saya menuntut ilmu tapi kalau saya mengkonsumsi yang haram, menggelapkan hati saya. Keluar dia, astagfirullahaladzim, kok bisa ada niat seperti ini. Memang kelaparan itu mendatangkan banyak maksiat sekalian. Makanya negeri kalau udah ada krisis,
itu pasti tingkat kejahatannya besar. Apalagi krisisnya krisis moneter, krisis ekonomi. Makanya ada hadis, walaupun ada yang mengatakan ini hadisnya nggak kuat nih, tapi ungkapan ini sepertinya sangat benar. Kadal faqru ay yakuna kufran, hampir saja kefakiran mendatangkan kekufuran. Ada orang-orang mau menggantikan agamanya hanya dengan sebungkus atau satu kardus Indomie. Kenapa? Lapar kali, anaknya lapar, istrinya lapar, anaknya ada yang bayi lagi. Oh, na'udzubillah. Makanya kita disuruh berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kekufuran dan kefakiran, karena kefakiran itu musibah. Baik, sidang hadirin hadirat sekalian, mahasiswa ini beristighfar, dia berjalan menuju ke majlis ta'lim tuan gurunya. Begitu sampai dia duduk, enggak lama setelah itu datang tuan gurunya, syekhnya. Belajarlah dia, belajar, Masya Allah, seperti biasa. Dia duduk paling depan. Setelah lebih kurang 2 jam pengajian selesai, ada seorang ibu parubaya, lebih kurang berusia 45 atau 50 tahun, mendekati sang syekh seperti berbisik-bisik. Sang syekh pun angguk-angguk, bicara angguk-angguk. Kemudian sang ibu meninggalkan tuan syekhnya. Lalu sang syekh memanggil murid tersebut, ya fulan ta'ala, wahai mahasiswaku, kemari. Ada apa wahai tuan syekh? Ada apa wahai tuan guru? Kamu mau menikah? Mau menikah? Hari ini aja udah berapa hari saya tahan lapar. Wahai tuan syekh, untuk menghidupi diri saya aja susah, bagaimana saya mau menikah? Anak dan istri saya nanti siapa yang kasih makan? Saya tanya sama kamu, kamu mau menikah atau enggak? Ada niat mau menikah atau enggak? Wahai tuan syekh, jangan takut kamu. Ibu tadi itu seorang janda kaya raya. Suaminya meninggal dunia meninggalkan harta yang sangat banyak. Hari ini dia ingin menikahkan putri sulungnya dengan murid kesayangan saya. Saya pilih kamu. Mas kawinnya bagaimana wahai tuan syekh? Saya enggak bertanya. Semua yang udah beres. Mau atau enggak? Oh, kalau gitu mau wahai tuan syekh. Nah, kayaknya kita pun mau juga kalau bilang gitu, gratis semuanya. Jadi bahagia dia, dalam kondisi nggak ada apa-apa ditawarkan menikah, semuanya udah beres, semua ditanggung. Dibawa oleh sang syekh ke tempat rumah ibu tersebut. Begitu sampai ternyata udah ramai, keluarga dari pihak sang ibu, keluarga dari pihak sang bapak almarhum, ya, dan sudah ada qadhi di situ. Begitu sampai semua menyambut sang syekh dan muridnya. Semua melihat, oh ini anak yang sangat berbahagia, ini sangat beruntung, ya. Ini cerita 30-50 tahun lalu. Kalau sekarang mungkin udah seperti cerita dari negeri dongeng nih, ya. Jadi begitu sampai dilangsungkan akad nikah, lalu didatangkan istrinya, Masya Allah, wanita idaman laki-laki. Lalu bahagia sekali mereka ketika bubar, satu persatu pulang. Tinggallah di rumah itu dia dengan istrinya. Tiba-tiba dia melihat ke atap rumah. Subhanallah, subhanallah. Dek, boleh ke dapur sebentar? Oh, senang kali istrinya nih. Hari pertama sudah suami mau ke dapur bantu rumah tangga. Pergi dia ke dapur. Begitu sampai ke dapur, subhanallah, subhanallah, masya Allah, masya Allah, subhanallah. Ini dapur tadi pagi, dapur yang tadi pagi dia lewat. Yang dia lihat makanan tadi itu ternyata untuk acara pernikahan dia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, syukur nggak ada sepotong kue pun yang saya ambil. Bayangkan sekiranya dia ambil sepotong kue, begitu dia ambil, keluar ibu itu dari ruang depan. Waktu dibawa sama syekh, ini syekh murid kesayanganmu, tadi pagi dia curi kue. Tapi karena dia bertakwa kepada Allah, dia hindarkan dari yang haram, Allah berikan untuknya ganti yang jauh lebih baik. Bukan sepotong kue dia dapatkan, semua kue dia dapatkan, semua masakan dia dapatkan, bahkan sekalian sama yang buat kue dan yang memasak masakan itu. Masya Allah. Jadi bersyukurlah dia, Masya Allah. Ternyata ketika kita menghindarkan diri dari yang Allah haramkan, itu sebenarnya ujian aja sebentar. Nanti akan ada
hadiah yang jauh lebih besar. Ini Bapak sekalian, banyak orang tua itu mengajarkan kebodohan kepada anaknya. Rugi kamu, udah kamu lihat ada duit gak kamu ambil. Mak, bapak, tadi waktu saya keluar dari masjid, saya lihat ada 2 lembar uang merah. Tapi karena saya takut kepada Allah, karena saya rasa itu bukan uang saya, nggak saya ambil. Bodoh kamu. Itulah rezeki yang sedang dikirim sama Allah Subhanahu wa taala untuk kamu. Seharusnya sore ini kita sudah makan nasi bungkus, sudah makan ibu pedah, sudah makan ini, sudah makan itu. Ya, gara-gara kamu bodoh kali ya, akhirnya ya udahlah. Sore ini kalau ada tempe goreng nantilah kita lihat. Jadi pendidikan yang salah dari orang tua karena tidak mengajarkan ketakwaan, tidak mengajarkan bahwa yang haram itu bukan harta kita. Jadi yang haram itu bukan harta. Walaupun di sana ada peluang yang sangat besar. Jual pupuk kandang. Dihargakan 1 goni 20.000 atau 30.000. Kenapa? Oh, keuntungan Ustaz, keuntungan. Itu najis Bapak sekalian. Tapi Ustaz kan capek kita, bungkusannya itu kan goninya kan duit juga, ongkos angkatnya kan duit juga. Kalau begitu dihargakan seharga goni dan jasa pengangkutan, bukan dihitung berapa kilo ya kotoran lembu tersebut. Begitu juga kalau seandainya dia tahu konsep harta dalam Islam, seseorang nggak akan berani menjual ayam tiren. Karena ayam tiren, ayam mati kemarin, belum sempat disembelih udah mati duluan, itu bangkai. Bangkai bukan harta. Darah bukan harta. Apalagi babi bukan harta. Anjing bukan harta yang tidak boleh diperjualbelikan. Ya, Bapak sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita makan, apa yang kita bawa pulang ke rumah itu adalah yang halal dan thayyiban. Karena harta yang haram itu dalam fikih dinamakan al-mal al-khabith. Apa artinya? Harta busuk. Harta busuk itulah dia harta haram. Jadi kalau seandainya uang yang kita dapatkan dari yang haram, riba atau jual beli ayam tiren, ada beda ayam tiren walaupun sama-sama disembelih dengan ayam yang disembelih syar'i. Itu ada penelitian itu. Kalau ayam tiren sembelihan, bekas sembelihannya itu terpotongnya sedikit aja dia. Tapi kalau ayam hidup yang disembelih, sembelihannya itu melebar. Ya. Nanti lihat aja di YouTube kalau ada kesempatan ya. Jadi Bapak sekalian, kalau seandainya yang kita bawa itu adalah yang haram, kita belikan makanan, itu sebenarnya kita memberikan makanan busuk kepada anak kita, kepada istri kita. Yang dimakan itu yang busuk, bangkai, najis, sehingga membentuk kepribadian yang najis, tutur kata yang kotor, perbuatannya pun akan menjadi perbuatan yang kotor. Makanya orang yang membawa harta yang haram nggak akan bahagia, nggak akan bahagia. Walaupun anaknya besar-besar badannya, perutnya besar-besar, ya, kiloannya besar-besar, ya, tinggi kilo badannya itu beratnya berat-berat, tapi isinya semuanya najis. Di tengah masyarakat besar, anaknya menjadi anak yang na'udzubillah, anak yang najis ya. Ya, meresahkan masyarakat, membuat rusak masyarakat, menghilangkan keamanan, menghilangkan keharuman, menghilangkan cahaya dari masyarakat tersebut. Mari kita perhatikan dari mana kita dapatkan harta dan kemana kita arahkan harta tersebut. Mari kita ambil manfaat dari ilmu beliau. Bisa kita lihat video-video kajian beliau di Ustaz Awwalu Zikri Official. Subscribe, like, and share, komen. Manfaatkan ilmu ini, mudah-mudahan amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.